Mungkin tahun ini membuatkan kita goyah iman kita. Mungkin tahun ini membuatkan kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tahun depan 2024, mari kita tetap maju mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan sendiri akan mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab kita harus sadar bahwa kita tidak mampu menjalani hidup kita tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berhasil tanpa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang percaya. Karena kita adalah manusia yang di batas kekuatan kita, tapi Tuhan tidak akan batasi siapa kita pun. Tuhan akan bekerja lewat dalam kehidupan sehingga orang-orang percaya. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan secara aktif akan menuntun perjalanan hidup kita, sehingga kita berhasil dan kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat ke-16, bahwa Tuhan memberikan dukungan dan pertolongan dan maju terus dalam pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20, apa yang terjadi dengan orang-orang yang bersama dengan Nehemia? Adakah mereka lemah melihat Tuhan itu? Adakah mereka tidak bekerja sama dengan Nehemia pada waktu itu? Kalau kita lihat dalam ayat ke-20, mereka bekerja sama dengan Nehemia, sehingga mengatakan bahwa mereka harus maju di dalam pekerjaan, di dalam bangun tembok Yerusalem ini. Kalau kita lihat dalam ayat ke-20, bahwa mereka tetap bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu juga kita hari ini, pada malam ini, pada tahun ini, bahkan tahun depan, kita tidak boleh sendirian untuk mencapai apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan orang-orang sekeliling kita untuk menolong kita, untuk mencapai apa yang kita merencanakan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang percaya. Sehingga kalau kita lihat Nehemia dan orang-orang sekelilingnya, mereka berani untuk maju demi mencapai tekad ataupun rencana mereka pada waktu itu. Karena dikatakan di sini dalam Nehemia 4:14 hingga yang ke-20, sehingga keberanian dan iman diperbaharui dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena Yesus bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini, apapun rencana kita, baik rencana yang terkecil sekalipun, rencana yang terbesar sekalipun, kuncinya biarlah tangan kemurahan Tuhan akan memimpin kehidupan kita, supaya apa yang kita rencanakan biarlah menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dalam hal yang ke-11, dalam ayat yang ke-11, dia menyatakan di situ bahwa Nehemia melakukan apa yang dilakukan selama 52 hari. Bayangkanlah, tembok Yerusalem itu sangat besar kawasannya. Mungkin kalau 2-3 hari saja tidak siapkan, tetapi Nehemia dia menyiapkan tembok Yerusalem itu selama 52 hari. Bayangkanlah itu bukan kekuatan mereka, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan mereka. Siang malam mereka bekerja untuk mencapai apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dalam Nehemia 2:11 hingga yang ke-12, di situ dia menyatakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan mereka pada waktu itu, dan sehingga mereka dapat melakukannya menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Dia katakan bahwa dia berserah penuh kepada Tuhan. Selama dia mendengar berita itu, dia tidak berdiam diri, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ingatlah pada malam ini bahwa Nehemia tidak melakukan apa-apa selama 3 hari dan tidak menceritakan rencana Tuhan yang diterimanya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar dengan Nehemia. Selama 3 hari ini dia tidak menyatakan apa yang harus dia buat untuk tembok Yerusalem, tetapi dia berdiam diri. Dia minta agar Tuhan bekerja. Dia minta petunjuk daripada Tuhan dalam kehidupan dia, sehingga dia tidak menyatakan kepada teman-teman dia. Hanya ada dengan dia adalah binatang yang dia tunggangi pada waktu itu. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa pada saat ini. Jadi hari ini, kalau kita mempunyai tekad untuk berubah, berubahlah untuk hidup yang kekal. Kalau kita mau berubah untuk menerima mahkota kehidupan, jangan ingat masa lalu,
Tapi ingatlah masa depan kita, supaya apa yang kita rencanakan bila menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Janganlah ingat kata orang, tapi ingatlah kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kata orang akan merasakan hidup kita, tapi kata firman Tuhan, dia akan menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam iman percaya kita, sehingga kita berhasil dalam semua apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan Nehemia menanti Tuhan untuk bertindak. Dia tidak bertindak sendiri. Hari ini tugas kita hanyalah berpuasa, berdoa, dan kita hanya menanti Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala rencana dalam kehidupan kita. Sebab banyak rancangan-rancangan manusia, kata Amsal, tapi rencana Tuhan yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ingat, rencana manusia setinggi gunung pun rencana mereka mau capai. Tapi jika itu bukan kehendak Tuhan, semuanya adalah sia-sia di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Tetapi apa yang kata di sini, Nehemia menantikan Tuhan untuk bertindak dan tidak tergesa-gesa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia percaya Tuhan akan memakai dia. Hari ini kita punya rencana yang untuk tahun depan. Apapun rencana kita, jangan pernah melupakan Tuhan dalam semua rencana kita. Tapi ingatlah, izinkan Tuhan campur tangan dalam semua rencana kita, dan biarlah rencana kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan rencana kita, tetapi berdiam dirilah selama 3 hari ini. 3 hari ini apa yang dia buat? Dia berdoa dan dia berpuasa dan dia menantikan Tuhan bertindak untuk hidupnya pada waktunya. Jadi hari ini kita sebagai muda-mudi, jangan katakan yang muda sejak bisa capai ini, jangan. Sebab kalau menurut kehendak kita, dia akan mengecewakan kita. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan, kita akan menerima sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita menyelidiki, Nehemia menyelidiki keadaan runtuhan tembok itu, dan dia menghitung semua kos-kosnya. Berarti perjalanan semua sebuah rencana tidak mudah, karena dia harus teliti kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan ada kerjasama di antara mereka. Kalau Nehemia sendiri sejak membina tembok Yerusalem, mungkin tidak akan berhasil kalau dia sendiri, tetapi dia memerlukan orang-orang di sekeliling mereka. Jadi hari ini muda-mudi, jangan katakan usia masih muda, kau memerlukan orang tua kamu juga untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendorong kamu untuk mencapai apa yang kamu rencanakan dalam kehidupan mereka. Jadi jangan katakan bahwa saya ini masih muda. Yang muda itu yang muda goyahkan. Orang tua itu mereka ada pertimbangan di dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah mengalami kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang dikatakan di sini, bahwa kita harus belajar dengan Nehemia. Apa yang dikatakan dalam Nehemia 6 ayat yang ke-15 menyatakan bahwa telah berhasil membangun tembok itu selama 52 hari. Bayangkanlah, selama 52 hari mereka berhasil membangun tembok Yerusalem. Kita mampu kita membangun tembok Yerusalem itu? Tidak kan? Tetapi Nehemia sebenarnya tidak mampu. Tapi adalah pekerjaan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka boleh membangun selama 52 hari untuk membina tembok Yerusalem pada waktu itu. Jadi hari ini kita memserahkan hidup kita sebagai tangan Tuhan. Apapun tembok penghalang untuk kita terus datang kepada Tuhan, jangan lihat dia setinggi apapun, sekokoh apapun dia, tapi rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mohon agar tangan Tuhan melindungi kita, dan kita pasti akan mencapai semua rencana kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, dan tangan kemurahan Tuhan akan menolong, melindungi sehingga rencana kita berhasil menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, dia menyatakan di situ, Nehemia menyatakan bahwa dia akan bersama-sama dalam kehidupan dia pada saat ini.
Kalau kita lihat dalam ayat ini, bahwa kita akan lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-29 ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Garis firman Tuhan ayat ini untuk kita. Ingat, inilah dasar firman Tuhan kita untuk melangkah tahun 2024. Bahwa apapun rencana kita, itu adalah rencana yang terbaik daripada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia katakan bahwa padamu hari depan yang penuh harapan. Berarti ini ditujukan kepada kita hari ini. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ini akan menerima janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi ingat, inilah ayat firman Tuhan untuk kita melangkah pada tahun 2024. Apapun rencana kita, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan ini mengajak kita, marilah kita menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan bertindak sesuai kehendaknya di dalam kehidupan kita, dan muliakan Tuhan di dalam keberhasilan kita pada waktu ini. Jadi jangan melupakan Tuhan. Kalau kita sudah berhasil, jangan lupakan Tuhan, tetapi katakan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Buat semua yang terjadi dalam hidup kita adalah menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di firman Tuhan yang sampai sejak kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Dan musik pun buat datang di depan ini untuk partisipasi dalam pujian ini. Sementara ini kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun rencana kita, Masa depan
rendah hati, dia minta pertolongan daripada Tuhan supaya dia beraksi dalam kehidupan dia. Pada malam ini Tuhan, kita kepada Engkau berbiarlah setiap pribadi-pribadi kami pada malam ini Tuhan, supaya apapun rencana kami, biarlah yang menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Bapa dalam surga, tolong kami pada malam ini, tolong kehidupan kami, supaya Tuhan akan terus menerus memakai kami dalam kehidupan kami. Bapa, inilah hidup kami, biarlah kami akan terus menerus memakai Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berarti berbicara pada malam ini, saya mohon agar Roh Kudus Tuhan sedang bekerja pada kehidupan anak-anak-Mu, biar kami diterang Tuhan, biar kami disaksi Tuhan, dan biar kami dipakai Tuhan kemuliaan bagi nama Bapa dalam surga, dan biar kami semua berkenan kepada Engkau Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, yang berserahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar dalam kemurahan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami pada saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur semua ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan bersama kami. Amin. Terima kasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Quran, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Di atas kata Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecuburan Tuhan semesta alam akan dilakukan hari ini. Sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala besar tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekian lewat daripada kelahiranmu, kematianmu, dan kebangkitanmu yang telah menyelamatkan kami yang berdosa. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap bahan doa yang sudah dikemukakan sebentar tadi. Khusus kami mau berdoa bagi dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bahkan rencana kami di tahun akan datang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur, ucap syukur atas kehadiranmu dalam ibadah kami pada malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar sebentar tadi, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi berkat yang telah tersedia, berkat menjadi berkat dalam tubuh jiwa roh kami, Tuhan Yesus. Dan kami tutup acara kami ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saling bersalah, udah rabana bang, udah rabana, udah rabana aja. Hari Natal dan tahun baru, pada musuh teman-temanku. Lalu
terima kasih juga kepada Sunan Ajun, penjaga di belakang dan Chelsea dan lain-lain. Kita sama-sama berkabar, boleh? Berkabar.
Diam itu di bawah. Tuna. Ya. Tutup dok. Oh. Nah, macam ni lah. Ini jangkol ini. Oh, lama. Betul ini. Betul. Nah, terima kasih ya. Bujang-bujang cuci piring. Malam 31 guys. Ajam baru.